Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Masjid Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di salah satu rumahnya yang diberkahi ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya, menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua ya dalam pembahasan Al-Wajiz. Pertemuan pertama kapan? Sudah lama. Setelah pertemuan pertama, qadarullah wa masya fa'al, kita semua ditimpa musibah. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini. Pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan tentang air, macam-macam air, di mana air itu terbagi, yang pertama air mutlak. Air mutlak. Apa air mutlak? Air yang kondisinya masih asli, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Air sungai, air mata air, air sumber, air hujan, air salju, air es, semuanya air mutlak selama tidak tercampur dengan suatu apapun. Dan hukum air mutlak adalah tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan. Suci pada zatnya, artinya dia tidak najis. Dapat mensucikan, artinya dia dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air mutlak yang bercampur dengan selainnya dari benda yang suci. Ya, air mutlak kemudian tercampur dengan sesuatu benda yang suci. Jadi benda yang mencampurnya itu suci. Bagaimana hukumnya? Apabila air tersebut setelah bercampur dengan benda suci ini tidak berubah atau tidak merubah namanya menjadi nama yang lain, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah sehingga biasanya konsekuensinya namanya juga berubah, maka berubah hukumnya menjadi tahir ghairu mutahhir. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Itu kalau sudah berubah sehingga penyebutannya pun berubah. Contohnya air sumur, ya kan, yang taruh di bak mandi atau taruh ember kemudian bercampur dengan sabun, atau air dicampur dengan kopi, atau air dicampur dengan teh. Apabila air tersebut berubah, ya berubah sehingga namanya ikut berubah,
maka berubah juga hukumnya menjadi suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air ketika dicampur kopi ya dengan jumlah yang cukup banyak, maka berubah namanya sekarang. Yang tadinya air menjadi kopi. Yang tadinya air menjadi teh. Ya, atau air di kolam atau air di kamar mandi kejatuhan sabun batang semalaman, maka berubah sehingga berubah sekarang, maka ketika itu air tersebut sudah tidak bisa digunakan alat untuk bersuci. Tapi kalau bercampurnya dalam jumlah kecil dan tidak merubah namanya, ya, sabun jatuh maka segera diambil. Tentu saja ada campuran di situ. Tapi ini tidak merubah namanya, tidak merubah hakikat air yang ada di kolam air tadi yang ada di kamar mandi, maka tetap hukumnya sebagai dihitung sama dengan air mutlak, suci dan mensucikan. Begitu juga dengan air yang dicampur kopi dalam jumlah kecil. Ya, sehingga kita tidak menyebutnya kopi, tetap air. Ya kan? Kita ambil air 1 gelas, kemudian kita ambil 1 sendok kecil atau ujung sendok kecil kopi, campurkan. Kita katakan, apakah ini kopi? Kita katakan bukan. Maka ketika itu dia masih sama dengan air mutlak, suci dan dapat mensucikan. Kapan berubah? Apabila sudah berubah menjadi kopi dan kita bilangnya kopi. Artinya, intinya air mutlak bila bercampur dengan sesuatu yang suci, selama percampuran tadi tidak merubah namanya, maka tetap suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci hingga berubah namanya menjadi nama yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, air mutlak yang bercampur dengan benda suci, benda najis, afan. Air yang bercampur dengan benda najis. Seperti air kemasukan air kencing. Kata para ulama, bila air tersebut setelah bercampur dengan benda suci, berubah salah satu sifatnya. Ya kan? Apakah baunya ataukah yang berubah itu warnanya, sehingga warnanya menjadi warnanya najis tadi, atau baunya, rasa, bau dan warna. Berubah salah satunya, maka air tersebut najis. Contoh air, ini menunjukkan najisnya banyak, ya kan? Najisnya berarti banyak dan airnya sedikit, sehingga berubah baunya, atau berubah warnanya, atau berubah rasanya, maka benda itu menjadi, atau air tersebut menjadi najis sekarang. Artinya apa kalau sudah najis? Najis pada dirinya. Kalau kena pada baju, maka baju harus dicuci. Kalau kena pada tempat yang mau digunakan sholat, maka tempat itu harus disucikan. Karena air tadi sudah berubah menjadi najis dan tentunya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi apabila campuran najis tersebut tidak merubah air tersebut pada tiga dari sifat tersebut, tidak merubah warnanya, tidak pula baunya, tidak pula rasanya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Suci tidak najis, dapat mensucikan, artinya dapat digunakan sebagai alat bersuci untuk wudhu, untuk mandi, untuk istinja dan lainnya. Ini khulasah atau kesimpulan dari pertemuan pertama kaitan dengan macam-macam air. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan bersuci, yaitu pembahasan tentang benda-benda najis. Kan kalau kita bicara bersuci, bersuci ada dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, ketika kita bicara bersuci dari najis, maka kita harus tahu apa sih benda-benda yang najis yang harus kita sucikan, yang harus kita bersihkan ketika kita mau sholat. Kita sucikan badan kita darinya, atau tempat yang mau kita gunakan sholat, atau pakaian yang mau kita gunakan. Apa saja yang harus kita sucikan? Tip. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala
an-najasatu jam'u najasah. Kalimat najasatun itu jamak, mufradnya adalah najasah. Wa hiya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i'is salimah wa yatafadduna anhu wa yaksiluna siyaba idza asabahum kal azrati wal bauli. Najis yaitu kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'is salimah. Setiap sesuatu yang mana orang yang memiliki tabiat sehat menganggapnya jijik, merasa jijik dengannya. Ya. Benda najis itu di antara sifatnya pertama, orang yang tabiatnya masih sehat, mempunyai tabiat sehat, itu merasa jijik kepadanya. Yatahaffaduna anhu, menjaga dirinya darinya, menjauhkan dia darinya. Ya, kalau dia ada, dia menjauh atau dia dijauhkan darinya. Wa yaksiluna siyaba idza asabahum, dan kalau mengenai pakaiannya, dia akan mencuci pakaiannya. Ini ciri-ciri benda najis. Kita orang yang memiliki tabiat yang sehat, masih sehat kita, akalnya masih sehat, maka kita akan merasa jijik terhadapnya. Kita berusaha menjauhinya atau menjauhkan dia dari kita, dari tempat kita, dari pakaian kita. Dan kalau mengenai kita, kita akan segera membersihkannya. Kena tangan kita akan dibersihkannya. Kena baju kita akan dibersihkan. Kita akan mencucinya. Kal azrati wal bauli. Contoh seperti kotoran dan kencing manusia. Kotoran dan kencing manusia, maka kita akan menjauhkannya. Ini contoh benda najis. Thayyib. Apa saja benda-benda najis tersebut? Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, maka sebenarnya sifat tersebut bukan kemudian menjadikan ukuran sehingga kita pukul rata segala sesuatu yang kita anggap jijik, tidak. Tetapi harus berdasarkan dalil. Kata beliau, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat taharatu. Hukum asal segala benda itu adalah mubah dan suci. Hukum asal segala sesuatu, segala benda itu pertama mubah. Mubah artinya boleh. Boleh dimakan, tidak haram. Jadi segala asal makanan atau minuman itu halal dan boleh dimakan. Wat tahara, dan suci. Artinya segala sesuatu itu hukum asalnya suci, tidak najis. Benda apa saja yang kita dapati di atas muka bumi ini, hukum asalnya adalah suci, tidak najis. Faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Maka siapa saja yang mengaku najisnya suatu benda, maka dia harus menyebutkan dalil. Menyebutkan dalil. Setelah kita tahu benda apapun itu suci. Gelas ini suci, ini suci, ini suci, ini suci. Maka kalau kita mau bilang ini najis, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Fa inna hadha bihi fadzalika. Apabila dalilnya kuat, maka ini menunjukkan benda itu najis. Wa in ajaza anhu, apabila dia tidak mampu mendatangkan dalil, au jaa bima la taqumu bil hujjatu, atau dalil yang dia bawa itu tidak kuat, tidak bisa menjadikan hujjah. Apakah dalilnya lemah secara riwayat atau lemah secara pendalilan, tidak cocok, tidak pas. Al-muhim lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Fal wajibu alaina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-aslu wal bara'atu. Maka kewajiban kita yaitu diam, berhenti untuk mengikuti yang harus diikuti berdasarkan al-aslu, hukum asal. Artinya kalau hukum asal kita sudah tahu, benda ini suci semuanya. Benda ini dikatakan najis kalau sudah ada dalil, ya, yang kuat
bisa dijadikan hujjah menunjukkan ini najis, baru najis. Maka kalau tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asalnya, berarti suci. Jadi intinya segala benda itu suci kecuali ada dalil yang menunjukkan najisnya, baru benda itu najis. Kalau nggak ada dalil, artinya nggak ada dalil yang mengatakan ini sunnah, ini najis atau bahkan ini suci, maka dikatakan ini adalah suci. Jadi untuk membuktikan satu benda itu suci tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Cukup tidak ada dalil yang menunjukkan benda itu najis, menunjukkan benda itu adalah suci, dan tidak sebaliknya. Jangan kita bilang tidak ada dalil yang menunjukkan gelas ini suci, berarti dia najis, keliru. Kenapa? Karena hukum asal dari benda ini adalah suci. Maka kita katakan kalau nggak ada dalil yang menunjukkan ini najis, berarti ini adalah suci. Suci. Mahasiswa Syekh Ali bin Abi Thalib lulus dari Syekh Ali bin Abi Thalib, hukum asalnya pintar baca Al-Quran, pintar bahasa Arab, ya kan? Pintar baca Al-Quran, pintar bahasa Arab. Berarti kalau lulus dari Syekh Ali tidak bisa bahasa Arab, tunjukkan buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Kalau nggak ada bukti, berarti dia bisa bahasa Arab, gitu kan? Jangan sebaliknya. Nah, itu. Jadi kembali ke hukum asal. Baik. Jadi intinya kalau kita mau mengatakan benda najis harus ada dalil. Wa mimma qama dalilu ala najasatihi. Berikut ini benda-benda najis karena ada dalilnya. Dan di antara benda najis yang ada dalilnya, benda najis yang ada dalilnya, artinya benda ini najis karena ada dalil yang menunjukkan benda ini najis. Yang pertama dan yang kedua, baulul adami wa ghaituhu, air kencing dan kotoran manusia. Air kencing dan kotoran manusia itu najis. Ammal ghaitu fali hadisi Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur. Adapun dalil najisnya kotoran manusia, maka berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihil adha." Apabila di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, yaitu maksudnya kotoran manusia di antaranya. Fa inna turaba lahu tahur. Maka sesungguhnya tanah adalah alat untuk bersuci bagi kotoran tersebut. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau menjelaskan bahwasannya tanah adalah alat untuk mensucikan kotoran tadi, menunjukkan kotoran tersebut najis dan harus disucikan. Menunjukkan kotoran tersebut najis dan harus disucikan. Baik. Wa amal baulu fali hadis Anas. Adapun dalil menunjukkan najisnya air kencing manusia, air kencingnya manusia adalah hadis sahabat Anas bin Malik. Anna a'rabiyan bala fil masjidi faqama ilaihi ba'dul qaum. Bahwasanya ada seorang badui Arab kencing di masjid. Maka sebagian sahabat berdiri mendatanginya untuk mencegahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, da'uhu wa la tuzrimuhu. Da'uhu, biarkan dia. Wa la tuzrimuhu, lihat di hamish. La taqta'u baulahu. Jangan kalian memutus kencingnya. Artinya ketika itu dia sedang kencing. Dan Rasulullah mencegah sahabat agar tidak memutuskan kencing orang Badui tadi di tengah-tengah kencingnya.
Di antara hikmahnya kata para ulama agar apa? Karena kalau dia diputus justru apa? Pertama akan membahayakan dia, membahayakan sahabat A'rabi tadi, ya kan? Karena menahan air kencing yang harus dikeluarkan. Yang kedua, justru nanti air kencingnya tadi malah kemana-mana, ya kemana-mana di masjid tadi, karena itu di tengah-tengah dan dia sedang kencing. Itu di antara hikmah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat yang hendak memutus kencingnya orang Arabi tadi. Tapi ini bukan intinya berikut ini. Kemudian sahabat Anas melanjutkan riwayatnya. Falamma faragha, setelah selesai, da'a bidalwin min ma'in. Lalu Nabi SAW menyuruh untuk membawakan seember air. Fasabbahu alaih. Lalu beliau menyiramkan air tersebut pada air kencing, bekas air kencing dari sahabat Badui tadi. Ini menunjukkan apa? Ketika Rasulullah SAW menyiramkan air pada kencing tadi, menunjukkan kencing itu najis atau kencing manusia najis. Berikutnya, di antara benda najis, yang ketiga adalah al-madhi dan yang keempat adalah al-wadi. Al-madhi, al-madhiyu wal-wadiyu. Amal madhi, apa itu madhi? Fahuwa ma'un abyadu raqiqun lazijun. Dia adalah air. Abyadu, warnanya putih. Raqiqun, tipis. Lazijun, lengket, yaitu apabila kita letakkan di jari kita itu akan lengket, gitu kan. Itu air madhi tadi. Jadi sifatnya warnanya putih, kemudian tipis dan lengket. Yakhruju 'inda syahwah la bisyahwatin. Yakhruju 'inda syahwatin. Dia keluar mengiringi syahwah. Dia keluar mengiringi syahwah. Kadang-kadang sebelum syahwah, kadang-kadang setelah syahwat. Bukan barengan dengan syahwat, tapi kadang-kadang sebelum syahwat atau setelah syahwat. La bih syahwatin wala dafaqin. Bukan dengan syahwat, bukan pula memancar, wala yaqubu futur, dan tidak menyebabkan lemas. Nah, ya. Adapun yang ketiga tadi dengan syahwah, dengan pancaran, memancar dan dengan menyebabkan lemas, itu ciri dari mani. Ciri mani. Adapun madi tidak. Madi itu bukan dengan syahwah. Jadi kalau keluarnya dengan syahwah itu bukan madi. Atau keluarnya itu memancar atau menyebabkan lemah, itu bukan madi. Madi tidak menyebabkan lemes, tidak. Tidak memancar, tidak pula karena syahwat. Tapi dia itu umumnya mengiringi syahwat. Mengiringi syahwat. Yang keluar sebelum syahwat atau kadang-kadang keluar setelah syahwat. Wa rubbama la yahussu bi khurujihi. Bahkan kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Keluarnya tidak terasa. Ya tahu-tahu ada cairan di sekitar kemaluan. Nah, lihat. Kalau ciri-cirinya ada tadi 3, ya, putih, tipis, dan lengket, maka itu adalah madhi. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Dan madhi itu selain ada pada laki-laki juga ada pada perempuan. Bahkan pada perempuan lebih banyak, kata sebagian ulama. Wa huwa najisun. Adapun hukumnya, madhi itu najis. Madhi itu najis. Sehingga kalau kita mau sholat ada madhi, harus dicuci. Harus kita bersihkan. Walihada amaron nabiyyu bi ghusli dzakari minhu. Oleh karena itu, Nabi SAW menyuruh untuk mencuci zakar, kemaluan dari madhi. Madhi harus dicuci. An Aliyin qala. Dalilnya adalah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan mazza.
Aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madhi. Wa kuntu astahi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Dan aku malu untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya Fatimah. Karena kedudukan putrinya Fatimah sebagai istrinya Ali. Malu kalau bercerita tentang masalah itu. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswadi. Maka aku meminta seorang bernama Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi. Karena malu bertanya langsung, maka minta tolong sahabat yang lain. Fasa'alahu, maka sahabat Miqdad bin Aswad pun bertanya. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, yaghsilu zakarahu wa yatawaddau. Orang ini kalau orang ini karena mengeluarkan madhi, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya, bersihkan madhi yang ada di kemaluannya tadi, wa yatawaddau, dan hendaknya dia berwudu. Sabda Nabi SAW, hendaknya dia mencuci kemaluannya dari madhi, menunjukkan madhi itu najis. Artinya kalau antum mau sholat, kalau antum mau ibadah-ibadah yang lain yang mengharuskan dia bersuci, maka hendaknya dia bersuci dari madhi. Dan itu wajib karena madhi itu najis. Dan sabda Nabi wa yatawadda, dan berwuduklah dia, menunjukkan keluarnya wadi itu adalah hadas kecil. Adalah hadas kecil. Makanya seorang yang keluar wadi ya harus berwuduk kalau mau sholat. Selain madhi tadi dibersihkan karena najis, dia juga menyebabkan hadas kecil yang mengharuskan berwuduk. Ini madhi. Yang kedua wadi, ammal wadiyu. Adapun wadi, fahuwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal bauli. Wadi adalah air warnanya putih, sakhinun tebal. Kental ya, tebal itu kental. Kalau sakhin itu tipis, maksudnya nggak kental, cair. Sakhin tebal atau kental. Yakhruju ba'dal baul. Biasanya dia itu keluar setelah kencing. Setelah saya kencing, dia keluar. Wahwa najis. Dia juga najis. An Ibni Abbasin qal. Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-maniyu wal wadiyu wal madyu, tentang mani dan wadi dan madi. Ammal maniyu fahuwa alladhi minhul ghuslu. Adapun mani, maka dialah yang mengharuskan mandi. Karena keluarnya mani adalah hadas besar. Keluarnya mani adalah hadas besar. Meskipun mani itu suci. Maninya suci, artinya mani ya yang mengenai pakaian tidak harus dibersihkan ketika mau sholat. Artinya mani yang ada di pakaian, ya kan, itu tidak harus dibersihkan. Artinya sholat dalam keadaan itu tetap sah. Berbeda dengan madi dan wadi tadi. Kata beliau, saya ulangi, adapun mani, maka dialah yang mengharuskan mandi, karena keluarnya adalah hadas besar. Wa ammal wadiyu wal madyu. Adapun tentang wadi dan madi, faqal iksil, maka Nabi mengatakan, iksil zakaraka au mazakiraka, cucilah kemaluanmu. Menunjukkan wadi dan madi itu adalah najis, makanya disuruh untuk dicuci. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan wuduklah karena keduanya seperti wudukmu untuk sholat. Yang ini menunjukkan faedah kedua, bahwasanya wadi dan madi ini keluarnya menyebabkan hadas besar apa kecil? Hadas kecil. Kenapa? Karena perintah Nabi adalah hanya berwudu, berbeda dengan mani yang Nabi memerintahkan untuk mandi. Berikutnya yang nomor 5,
di antara benda yang najis, rasu ma la yukalu lahmuhu, kotoran dari binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan. Dalam ungkapan lain, semua hewan yang haram dimakan seperti apa? Seperti binatang buas, anjing, babi, binatang buas, kucing. Nah, hewan-hewan ini kotorannya itu najis, sama dengan kotoran manusia. Nah, hal ini disebutkan karena pendapat yang kuat tentang kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan itu suci, gitu kan? Seperti sapi, kotorannya itu tidak najis. Unta, kotorannya tidak najis. Tapi kotoran keledai itu najis. Kenapa? Karena keledai haram. Keledai haram. Dalilnya apa? Riwayat dari qala al-muallif an Abdullah qala, dari Abdullah, beliau mengatakan. Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah siapa ya ikhwah? Diingat ya, catat nih. Kalau dalam periwayatan disebutkan Abdullah saja, an Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala arada an-nabiyyu an yatabarraza faqala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat. Faqala, lalu beliau mengatakan, i'tini bisalasati ahjar. Carikan dan bawakan 3 buah batu untuk bersuci. Untuk beristijmar, bersuci dengan batu. 3 batu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas sebagai pembantu Nabi SAW, fawajadtu lahu hajaraini wa rawsata himar. Saya dapat 3 buah, tapi hanya 2 buah batu, yang satunya adalah kotorannya keledai. Keledai boleh dimakan apa enggak dagingnya? Enggak boleh, haram. Keledai haram dimakan. Berarti ini kotoran dari keledai yang dagingnya haram dimakan. Fa amsakal hajaraini wa tarahar rawsah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, maka Nabi SAW menerima 2 buah batu, diambilnya dan membuang kotoran keledai tersebut. Waqal, sambil beliau mengatakan, hiya rijsun, dia najis. Nabi mengatakan kotoran keledai tersebut najis. Maka dikiaskanlah kepada kotoran keledai adalah kotoran semua binatang yang haram dimakan dagingnya. Yang keenam, damul haid, darah haid. Di antara benda najis adalah darah haid. An Asma binti Abi Bakrin qalat, dari sahabat yang mulia Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang perempuan, seorang sahabiyat datang kepada Nabi dan mengatakan, ihdana yusibu thawbaha min damil haid. Salah seorang dari kami bajunya terkena darah haid. Kaifa tasna? Apa yang harus dia lakukan? Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, tahuttuhu. Perempuan ini dia gosok pakaiannya. Tsumma taqrusuhu bil ma'. Kemudian dia lihat takrusuhu di Hamish yang punya kitab Hamish nomor 2 ya. Takrusuhu al-qursu al-ahdu bi atrafil asabi. Mengambil dengan kuku jari jemari, dikelintai ya kan. Biasanya kalau kering, darah haid itu kalau nempel di baju dan kering itu
tebel, tebel. Artinya ini perintah agar berusaha untuk dibersihkan semampunya, dibersihkan semampunya, dikerik dengan kuku, atau alat apa saja, ya. Kalau kita punya alat potong kuku itu yang empuk itu malah lebih kuat lagi, maka lakukan itu. Kata Nabi SAW, gosoklah dan keroklah dengan kuku jari jemarimu dengan air dan dengan dibasahi, summa tandahu, kemudian siramlah dengan air, summa tusalli fihi, kemudian dia bisa sholat dalam pakaian tersebut. Perintah Nabi untuk menggosok, mengerik dan menyiram darah haid dari pakaian tersebut menunjukkan darah haid itu najis dan harus disucikan. Kemudian berikutnya, karena sudah azan, di antara benda najis yang ada dalilnya, silakan merujuk di kitab yang ada, yaitu air liur anjing, kemudian bangkai. Kemudian bangkai itu najis. Apa itu bangkai? Hewan yang mati dengan sendirinya, tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Mati dengan sendirinya atau disembelih tidak dengan sembelihan syar'i, maka itu bangkai. Binatang yang disembelih untuk selain Allah, bangkai. Binatang yang mati tertabrak, binatang yang mati tercekik, juga bangkai. Maka bangkai-bangkai ini adalah najis, kecuali dua bangkai. Yang pertama adalah bangkai apa? Bangkai belalang dan bangkai ikan. Di antara juga yang dikecualikan adalah dua darah. Maksudnya dua darah adalah jantung, hati dan limpa. Hati dan limpa. Kemudian di antara yang dikecualikan dari bangkai, yaitu adalah tulangnya, teruan bulunya, dan juga tanduknya. Tanduknya itu suci. Jadi binatang bangkai itu semuanya najis. Semua najis kecuali bulunya. Mungkin bulunya bagus, dipotong diambil boleh. Atau tanduknya itu suci. Atau tulangnya setelah dibersihkan masih suci. Termasuk juga kulit bangkai bila disamak sudah bisa menjadi suci, dan yang lainnya. Ini beberapa hal, beberapa benda yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu najis. Adapun benda-benda lain, ya, apabila tidak ada dalil yang menunjukkan itu najis, maka kembali hukum asal bahwasanya segala sesuatu, segala benda itu apa? Hukum asalnya suci. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.